Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir perencanaan Zero Downtime Sistem 20 KV di Kota Semarang. Saya Muhammad Dwi Kalvani dengan NIM 210601118140078 dari Teknik Elektro Angkatan 2018 dengan konsentrasi Teknik Tenaga Listrik, mengambil subjudul Analisa, Kajian, dan Keandalan SAIDI-SAIFI Perencanaan Zero Downtime Sistem 20 KV di Kota Semarang. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Revanza Dinar Kurniawan dengan NIM 210601118140120 dari Teknik Elektro Angkatan 2018 konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Pada judul ini saya mengambil subjudul yaitu Analisa Studi Aliran Daya dan Sistem Proteksi 20 KV untuk menunjang program Zero Downtime di kawasan Kota Semarang. Nama saya Arya Java Yudhistira, NIM saya 210601181300083. Saya dari Teknik Elektro tahun 2018. Saya mengambil konsentrasi Teknik Tenaga Listrik dan saya mengambil subjudul tentang Analisa Kajian Ekonomi untuk penerapan konsep Zero Downtime 20 KV di Kota Semarang. Baik, selanjutnya dimulai dari topik saya akan menampilkan dua rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian existing. Saya akan tampilkan simulasi aliran dayanya. Jadi pada rangkaian existing ini merupakan rangkaian yang dimana belum diterapkan konsep Zero Downtime. Untuk rangkaian existing ini pada kawasan Simpang 5 yaitu disuplai oleh dua gardu induk, yaitu gardu induk Simpang 5 dan gardu induk Kalisari melalui 3 penyulang yaitu Simpang 57, Simpang 59 dan juga Kalisari 13. Nantinya akan menjadi bahasan kami yaitu hanya dari beban yang disuplai melalui penyulang Kalisari 13 yaitu hanya 7 beban yang akan saya tampilkan pada rangkaian berikut. Baik, ini merupakan rangkaian Zero Downtime. Jadi pada rangkaian ini kita menggunakan konsep jaringan closed loop yang disuplai oleh gardu induk Kalisari melalui penyulang Kalisari 13. Nah, saya akan tampilkan simulasi aliran dayanya atau load flow. Nah, teman-teman, tujuan dilakukan simulasi aliran daya ini itu untuk mengetahui nilai jatuh tegangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya ambil contoh pada saluran antara penyulang dan juga polda itu terdapat jatuh tegangan 0,005%. Yang dimana nilai ini sudah sesuai standar yang kami gunakan yaitu SPLN nomor 072 tahun 1987. Selanjutnya saya akan menampilkan simulasi hubung singkat. Baik, pada simulasi hubung singkat ini kondisi tiap busnya harus dalam keadaan fault. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk hubung singkat ini ada hubung singkat 3 fasa, lalu ada hubung singkat 2 fasa, 2 fasa ke tanah, dan 1 fasa ke tanah. Akan tetapi yang kami tampilkan pada video ini hanya nilai untuk hubung singkat 3 fasa yang bisa teman-teman lihat pada layar. Berikut merupakan hasil hubung singkat 3 fasa. Baik, cukup untuk simulasi hubung singkat. Selanjutnya saya akan mensimulasikan koordinasi proteksi melalui star protection. Baik, dengan menggunakan fault insertion ini saya contohkan jika terjadi gangguan. Dan ini akan saya coba, saya akan memberikan gangguan pada saluran di antara polda dan Perhutani. Ketika saya berikan gangguan, maka apa yang akan terjadi bisa kita lihat. Baik, setelah saya berikan gangguan pada saluran antara polda dan Perhutani, lalu relay diferensial yang kami gunakan itu akan mendeteksi adanya suatu gangguan yang akan direspon oleh circuit breaker yang trip. Nah, bisa dilihat untuk circuit breaker yang trip itu pada CB3 dulu, lalu CB4. Nah, dengan kondisi ini juga memastikan bahwa beban polda dan Perhutani tetap tersuplai aliran listrik. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk perhitungan indeks keandalan yang akan dilakukan ada pada Kalisari 13 dan SPL 09. Karena pada beban Kalisari 13 ini sebelumnya dialiri listrik dari penyulang SPL 09. Berikut juga data pemadaman listrik pada tahun 2019 yang akan digunakan untuk menghitung indeks keandalan berupa SAIDI, SAIFI, dan SAIDI.
Setelah perhitungan dilakukan, akan dilakukan perbandingan dengan standar-standar yang berlaku seperti SPLN dan IEEE. Untuk indeks keandalan pada jaringan zero downtime memiliki nilai sama dengan 0 karena aliran listrik terus mengalir walaupun gangguan terjadi di salah satu kabel. Dan selanjutnya akan dilakukan untuk perhitungan energy not served dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dan untuk energy not served pada rangkaian zero downtime sendiri memiliki nilai sama dengan 0. Mengapa? Karena aliran listrik tetap mengalir walaupun terjadi gangguan pada salah satu saluran. Pada subbab keekonomian dapat dilihat berikut merupakan jalur existing dan jalur yang akan direncanakan. Berikut merupakan biaya konstruksi dan biaya pemasangan SKTM didapat sekitar 4,9 miliar. Lalu ada biaya penghantar 13 miliar dan biaya kubikel sekitar 3,7 miliar dan biaya komponen proteksi sekitar 3,9 miliar. Jika ditotalkan semuanya, maka didapat sekitar biaya investasi 25 miliar. Lalu total pendapatan selama 1 tahun didapatkan sekitar 18 miliar rupiah. Dari perhitungan sebelumnya dapat dilihat bahwa didapatkan nilai BEP sekitar 16 bulan. Jadi, dengan menerapkan zero downtime pada kawasan Simpang 5 Kota Semarang ini, kalian dapat balik modal sekitar 16 bulan berikutnya, yaitu sekitar 1 tahun pertama di bulan keempat setelah konsep zero downtime telah diterapkan. Demikian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.